hal yang membanggakan sekali bagi saya bisa tinggal di Indonesia, di mana Indonesia memiliki beragam bagai macam kebudayaan, dan tentunya dari kebudayaan ada juga terlahir kain-kain wastra Indonesia yang begitu memukau, dan pastinya Anda salfok nggak sih dengan apa yang saya kenakan hari ini? Yaps, ini adalah satu karya anak bangsa Sumatera Utara, di mana kita melihat bahwa ini adalah kain yang dikaryakan dari seorang pengusaha kain wastra dan juga karya bangsa ya, anak Sumatera Utara, di mana ini adalah kain celup. Pemirsa, kain celup adalah batik yang dibuat tanpa menggunakan malam sebagai bahan perintang ya, dan tentunya ini cantik sekali, sangat luar biasa ya, ini cantik. Dan pastinya Anda salah fokus, dan tentunya saya bangga sekali ya bisa mengenakan ini. Dan ngomong-ngomong nih, saya bangga banget ya di acara Ekraf bisa ketemu lagi dengan pemirsa di rumah bersama saya Azifa Zahrianis ya, yang akan membahas satu tema menarik kita, yaitu adalah kreativitas batik ikat celup. Nah, untuk membahas hal ini tentunya saya nggak bisa sendirian ya pemirsa. Di sini ada desainer yang membuat baju indah saya ini ya. Tentunya di sini hadir bersama dengan kita ada Kak May Indah Jayanti SPD. Halo Kak. Halo juga. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Nah, ini adalah Kak May, ini adalah pelaku usaha yang terjun ke dalam dunia desain ya. Desainer yang melahirkan sebuah kain-kain cantik, sebuah baju indah ini yang saya pakaikan ya. Ini baju yang dirancang langsung oleh Kak May sendiri ya? Sebenarnya nih rancangan anak-anak didik saya gitu. Jadi ada beberapa anak didik saya gitu. Wah, luar biasa ya. Nah, kita bakalan bahas ngobrol-ngobrol langsung dengan Kak May, dan Anda pemirsa juga boleh ya untuk bergabung dengan kita di telepon interaktif 0811 6100 386 0811 6100 386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda, tapi sebelum pertanyaan Anda masuk kepada kami, saya juga dong mau nanya-nanya kepada Kak May. Nanti juga kita akan ada kehadiran temannya Kak May. Nanti kita akan perkenalkan langsung ketika beliau akan ada di sini pastinya. Oke, kita bakal bahas terkait dengan apa yang dirancang oleh Kak May sendiri. Ini cantik sekali Kak May. Tadi ternyata adalah karya didik, anak-anak didiknya ya. Iya. Oke, nah Kak May sendiri ini udah dari kapan ini untuk terjun ke dunia fashion, khususnya untuk yang memang desainer gitu ya? Kalau fokusnya sih karena kebetulan saya juga tamatan atau memang pendidikannya di tata busana. Semenjak SMK itu jurusan tata busana, lanjut ke perkuliahan juga tata busana. Jadi memang udah kecemplung gitu ya di tata busana itu ke bagian desain gitu. Nah, untuk lebih fokusnya itu sekitar 2015 itu ya. 2015 itu setelah habis menikah kita fokus. Jadi saya tipe orang yang nggak suka kerja sama orang gitu. Jadi mau kerja sendiri, fokus. Nah, jadi dari situ saya udah mulai fokus ke desain, saya buka kursus menjahit juga gitu. Nah, jadi kalau untuk batik batik celup ini atau jumputan, nah kalau saya sendiri bilangnya shibori, karena shibori itu lebih cakupannya lebih luas kan. Nah itu saya fokus di tahun 2017. Nah saya coba sekali dua kali ternyata minatnya banyak. Saya kembangkan lagi sampai saat ini gitu. Luar biasa ya, jadi dimulai dari awal perkuliahan, terus akhirnya juga ini mengembangkan lagi nih dari desain, mengembangkan langsung ke batik shibori ya. Iya, Wah, ini menarik sekali pemirsa, dan lebih menarik lagi kalau kita mengundang salah satu narasumber yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Kita langsung saja undang ya langsung ke dalam studio kita. Ada Dian Purnama nih selaku pelaku usaha juga. Silakan masuk. Oke. Halo Bang Dian, apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya. Ini sudah lengkap, ini narasumber saya hari ini yang akan membahas topik menarik kita ya terkait dengan kreativitas batik ikat celup. Nah, tadi sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol sama Bang Dian, kita masih dengan Kak May terlebih dahulu ya Kak May ya. Nah, kita masih mau ngobrolin soal pengembangan batik shibori tadi 2017 ya. 2017. Kenapa batik shibori? Kenapa nggak batik-batik yang lain ini? Ya mungkin karena saya juga dapat ilmu dasar, kalau kita bilang ilmu dasar itu pertama kali saya mengenal jemputan atau shibori ini ketika saya di perkuliahan. Nah, jadi ada salah satu dosen yang benar-benar membuat saya itu termotivasi gitu kan.
termotivasi. Lalu setelah tamat, saya ingin mengembangkan ilmu yang sudah diberikan dosen tersebut. Jadi jadilah batik shibori ini gitu. Jadi memang benar prosesnya panjang ya, dari gagal coba lagi, dari kebetulan kita pakai pewarna sintetis ya. Awal-awal saya pakai pewarna kimia, pewarna alam. Nah, cuman prosesnya itu kurang efisien, waktunya lama, bahannya juga prosesnya lama kan. Ya udah kita coba yang praktis yang bisa kita ajarkan ke anak didik tadi gitu. Karena kebetulan saya juga ada anak didik kan gitu. Oke, baik Kak Mei, terima kasih. Ini luar biasa sekali ya. Jadi dari perjalanan yang cukup panjang bisa mengakhirkan desain baju yang cantik seperti ini. Oke, nah tadi kan kita sudah memperkenalkan bahwa ada temannya Kak Mei juga yang hadir di sini, ada Bang Dian di sini ya. Dan Bang Dian sudah bergabung dengan kita. Tentu kita perlu tanya-tanya juga nih ke Bang Dian. Kira-kira seperti apakah awal mula perjalanannya sehingga bisa terjebak di sini? Gimana nih Bang Dian? Kenapa bisa terjebak di dunia desain gitu? Kebetulan saya bagian pemasaran. Iya. Nah, karena pemasaran itu ya saya mulai ikut dengan kakak saya mulai belajar mandiri, otodidak untuk mendapatkan ilmu-ilmu bagaimana pemasaran dengan baik. Mulai dari kita offline itu memberikan kupon atau juga promosi seperti itu. Oke. Nah, ada juga yang ke digital marketingnya, kita ke sosial media. Nah, itu di online-nya. Nah, sosial media itu ada dari website, Instagram, Facebook, dan SEO. Nah, seperti itu. Oke, nah tentu perjalanan yang cukup panjang juga ya, bisa melahirkan tadi dari 2017 ya, 2017 memulai usaha ini. Nah gimana nih dalam perjalanan digital marketingnya, ini kan sudah berkembang ya, kebetulan juga kita semakin mudah dengan adanya media sosial. Benar. Ini gimana nih dalam perjalanannya di Bang Dian Ya, awalnya itu ya mulai dari kita itu dari mulut ke mulut, review customer, dan lain-lain. Sampai kita bisa hadir ke event-event besar di Sumatera Utara, contohnya di Carrefour, Grand Ina, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Kita akan meng-up itu terus sampai pindah lagi ke digital. Nah, kalau udah digital kita ke mencakup untuk internasional lah kalau bisa seperti itu. Nah, sekarang kita lagi nge-push untuk nembusin ke perusahaan-perusahaan untuk seragaman, custom. Nah, mereka pasti bakal bangga menggunakan produk lokal yang berkualitas seperti itu. Pastinya ya, memang Iya. kita harus go lokal ya. Iya. Itu yang memang harus ditekankan pemirsa di rumah. Jadi harus benar-benar peduli terhadap produk lokal dan kita kembangkan sama-sama. Kalau bukan kita siapa lagi ya nggak sih gitu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kalau udah ngobrol dengan Bang Dian, kita balik lagi ke Kak Mei nih. Kak Mei tadi udah menceritakan panjang lebar terkait dengan sejarah ya, mungkin ya sejarah terbentuknya. Iya, Shibori tadi. Betul sekali. Tapi ini kenapa harus Shibori, kan tentu ya masih banyak lagi batik-batik yang lain gitu ya. Kenapa nih harus Shibori yang dikembangkan gitu? Apa yang menjadi nilai estetiknya gitu? Silakan Kak Mei. Kalau saya pribadi sih satu unik ya, unik. Karena Shibori itu saya anggap kita masih chemistry gitu. Kita nggak tahu apa yang mau dibuat itu hasilnya seperti apa gitu. Jadi ketika kita buat, kita rancang, ternyata pas jadi, wah ternyata lebih indah gitu. Jadi betul-betul menantang gitu. Ada tantangan tersendiri di Shibori tadi gitu. Oke, tentu ya ini menarik sekali pemirsa dan seru sekali ya. Ini adalah berikut ada berbagai macam festival event yang memang diikuti oleh Kak Mei sendiri gitu ya Kak Mei ya. Ini kapan nih Kak Mei untuk event apa? Yang ini kebetulan di Grand Ina ya, acara perayaan tahun baru. Iya. Oke, ini sudah Iya, berbagai event ya berarti yang iya. diikuti Kak Mei sendiri ya. Ini tahun berapa? Ini tahun baru kemarin. Baru kemarin, Tahun baru 2024 ya. 2003 menjelang 2024. Oke. Ini dia perayaan tahun baru di Grand Ina. Ini event pertama Kak Mei? Enggak. Ini udah entah ke berapa lupa. Udah banyak ya, saking banyaknya sampai lupa ya Kak Iya, Mei ya, luar biasa ini. Dan ada berapa banyak nih rancangan yang sudah dihasilkan Kak Mei sendiri nih? Aduh, kalau berapa banyaknya nggak inget ya. Mungkin Udah udah banyak banget ya pasti ya. Tapi untuk koleksi sendiri kan ada biasanya desainer tuh punya koleksi-koleksi. Nah ini koleksi apa nih yang ditampilkan di acara yang ada di
event ini? Kebetulan di event ini saya membawa 38 desain baju gitu. Dari campuran anak didik ya. Ada yang anak didik yang udah alumni, ada yang masih aktivitas. Nah, kalau ini kebetulan lagi proses nih pemotongan bahan untuk membuat ini kain ikat celup. Nah, jadi kain pertamanya itu warna putih. Putih dulu. Kebetulan kita dapat orderan pesanan dari sekolah-sekolah. Kami lebih banyak pesan itu dari sekolah karena kan mau diajarkan ke anak didiknya lagi gitu. Oke. Nah, untuk batik, untuk memulai jadi batik Shibori sendiri memang harus warna putih kah? Atau mungkin bisa dikombinasi dengan warna-warna yang lain gitu? Boleh dikombinasi dengan warna lain, tapi lebih bagus dia di warna putih dulu. Kita mau warna apa, nanti kita tinggal warnai dulu. Karena kita kan memang membuat, bukan mengkreasikan. Kita membuat betul-benar dari nol. Dari kain putih, kita buat menjadi motif yang begitu cantik, warna yang sesuai keinginan. Jadi customer ini bisa pilih gitu, motifnya apa, warnanya apa gitu. Oke, menarik sekali. Ini proses dari penjahitannya ya? Menjahit busananya gitu. Berarti anak didik yang tadi Kak Me punya itu juga ikut serta dalam pembuatan seperti ini ya? Mereka wajib ikut serta. Nah, ini salah satu desainnya juga. Oke, ini desain apa nih Kak Me yang dibuat? Ini motif kupu, yang tadi itu motif capung ya. Jadi setiap anak didik itu bebas berkreasi. Nah, kalau ini pembuatan polanya. Jadi sebelum membuat baju kan kita memotong kain dulu tuh kan. Oke, ini juga ini warnanya coklat ya. Jadi dari warna apa aja bisa. Yang penting bagaimana nanti kita mengkreasikan ya Kak Me ya. Iya. Baik, ini proses pembuatannya cukup panjang nggak sih? Memakan waktu panjang? Pasti panjang dong Kak. Dari mulai membuat motif, nanti kita membuat pola untuk baju, menjahitnya lagi, finishing gitu. Sampai seperti yang Kakak kenakan. Wah, apakah itu tadi spillan dari yang saya kenakan ini Kak Me? Beda. Oh, beda lagi ya. Oke, ini menarik ya. Berarti ada banyak sekali koleksi-koleksi dari Kak Me sendiri yang memang sudah dihasilkan ya. Tadi ada 38 koleksi yang khusus untuk satu event aja. Satu event. Itu satu event aja ya? Setiap event itu mereka request, Kak, kami butuh sekian model desain gitu. Sekian atau ada yang kami butuh 20 aja, kami butuh 10 atau butuh 5 gitu. Jadi kita sediakan. Jadi kita memang udah standby tuh ada galeri kita udah standby, mereka tinggal pilih aja. Wah, itu karyanya memang recycle atau karya yang memang kakak buat langsung ketika event langsung dibuat gitu? Ada permintaan yang recycle, maksudnya yang udah stok, ada yang memang buat baru. Jadi kita lihat eventnya dan lihat permintaannya gitu. Kadang kan ada yang event itu dadakan. Iya, betul. Besok acara hari ini minta. Itu jadi kita harus yang lihat eventnya juga. Jadi kalau misalnya eventnya waktunya panjang, kita coba buat baru. Kalau waktunya dadakan, kita coba buat yang ada gitu. Wah, ini proses panjang juga ya ternyata ya, bagaimana untuk mengembangkan usaha ini. Dan tentunya menarik sekali pemirsa, pembahasan kita masih dengan kreativitas batik ikat celup, dan nanti pemirsa kita akan lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi nih bersama dengan saya Ziva Zahrianis, masih di Ekonomi Kreatif dan masih membahas topik menarik kita yaitu kreativitas batik ikat celup. Nah, untuk pemirsa di rumah yang mau bergabung, kami persilakan sekali ya dengan senang hati untuk bisa bergabung dengan kami di telepon interaktif kita di 0811 6100 386 0811 6100 386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda. Sambil kita nunggu pertanyaan dari pemirsa di rumah nih, kita masih balik lagi ke Kak Me dan juga Bang Dian. Nah, tadi kita masih pengen juga ngobrol dengan Bang Dian ya terkait dengan pemasaran. Nah, tadi Kak Me sudah menjelaskan panjang lebar terkait dengan apa yang sudah proses yang dilakukan untuk melaksanakan event, dan apakah event itu menjadi salah satu promosi dari Bang Dian sendiri? Iya, benar, karena memang event-event di Sumatera Utara ini dihadiri oleh orang-orang yang punya jiwa seni yang tinggi. Nah, dari situ kita juga mulai mempromosikan. Nah, seperti di studio TV juga. Nah, seperti itu. Kita banyaklah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk promosi dari Megum tersendiri. Nah, karena memang awalnya itu dasarnya itu kami ini hanya berfokus di
pasarnya hanya anak sekolah. Nah sekarang kehadiran saya itu hanya untuk memperluas lagi cangkupan pasar dari kami seperti itu. Jadi memang untuk memperluas lagi jangkauannya. Oke. Nah, kira-kira nih, ini aku mau tanya, mana yang lebih efektif? Apakah event atau dari sosial media? Sosial media jauh lebih Meningkat ya? Jauh lebih meningkat. Oke, baik. Nah, itu ya pemirsa, jadi sudah tahu ada satu spilan ya bahwa memang sosial media ini saat ini memang tidak bisa dipungkiri kecepatannya ya, Iya, kecepatannya, jangkauannya, sehingga bisa mungkin ya bisa jadi salah satu tools untuk Anda untuk bisa mengembangkan apa yang Anda punya atau kreativitas yang Anda punya. Oke, nah itu tadi terkait dengan marketing, kita kembali lagi terkait dengan desainnya sendiri ya ini Kak Mei. Ini pastinya banyak sekali motif-motif yang dihasilkan, tapi kita pengen tahu juga nih, aku tadi salah fokus ya dengan apa yang aku kenakan. Saat ini pemirsa bisa mungkin dibantu kameramen juga untuk di zoom ya. Apa yang saya kenakan hari ini, ada batik shibori yang motifnya itu ada 2 warna, bahkan 3 nih, ada warna putihnya sebagai dasar gitu ya. Ini gimana mixingnya supaya bisa menghasilkan karya yang bagus gitu Kak Mei? Kalau proses pewarnaannya sendiri kan, ini kan dasar putih nih. Nah kita motifin, kita mau dasarnya putih dulu atau mau nggak ada dasar putih. Nah misalnya mau ada dasar putih kita motifi, setelah kita motifi kita warnai. Nah setelah pewarnaan pertama kita motifi lagi, baru pewarnaan lagi gitu. Jadi tergantung motif dan warna yang kita mau. Ada yang kita mewarnai dulu baru motif, ada yang motif dulu baru warna. Oke. Gitu. Jadi mau 3 warna atau 4 warna, jadi step by step. Warnai dulu yang paling muda, warna yang paling muda dulu, baru agak tua, lama-lama ke yang tua, itu yang gelap gitu. Oke, itu proses berapa lama sih Kak Mei? Kalau dibilang proses, kembali lagi ke motif. Ada motif yang sulit dan ada motif yang mudah gitu. Oke, jadi tergantung lagi kepada motifnya ya. Bener. Nggak bisa kita patokin untuk waktu, estimasi waktunya ya. Karena setiap proses itu memiliki kesulitannya masing-masing gitu Ya, ya. pastinya kan? ya. Oke. Nah, Kak Mei ini aku mau challenge Kak Mei juga nih. Oh iya, boleh. Kan kita juga pengen tahu ya pemirsa, kalau tadi kan cuma dijelasin secara lisan gitu ya, kita juga pengen lihat gimana sih tutorial pembuatan dari batik shibori. Mau langsung kita challenge, langsung aja kayaknya, nggak usah lama-lama. Silakan Kak Mei, kita juga pengen lihat ini gimana kira-kira apa aja mungkin bahan-bahan yang dipersiapkan, terus proses-prosesnya juga kita pengen tahu ya seperti apa aja. Oke, Nah ini kebetulan ini bahan dasarnya nih ya, kain katun, asli katun. Kenapa saya pilih katun? Karena memang nyaman gitu ya di kulit, kita pilih yang betul nyaman, yang dingin gitu. Nah ini kebetulan kainnya, ini dasarnya. Jadi sebelum menjadi seperti yang kakak kenakan, ini dulu. Nah kita ambil motif yang paling mudah, yaitu motif kanoko. Nah shibori ini ada 6 motif dasar, itu kanoko, itajime, arasi, dan kumo. Ada 2 tambahannya yaitu nui dan mokume. Nah itu mereka masing-masing itu punya jabarannya sendiri. Nah kita ambil yang ke kanoko, yang paling simple. Ada ini apa namanya, karet gelang ya. Nah kita tinggal ikatkan aja. Kalau misalnya ada kelereng atau kerikil, boleh kita masukkan ke dalam. Atau kita mau gini aja, kembali lagi ke motif yang benar-benar kita mau. Nah, tinggal ikat aja gini sampai kuat. Nah ini yang paling mudah. Udah gini doang. Oke, itu apakah kalau ada bantuan bisa menambah esensi dari kainnya? Pastinya. Gitu ya, berarti harus ada, kalau memang ada lebih bagus lebih gitu bagus. ya? Jadi lebih bagus enggaknya tuh kembali lagi ke motif yang kita mau sebenarnya. Kita maunya ada atau enggak? Misalnya, nggak suka nih pakai ini, maunya yang gini aja. Ya udah buat ini aja. Jadi, nah ini kalau mau abstrak, tinggal jumput aja, jumput. Nah kalau Indonesia kan jumputan, dijumput, diikat. Boleh pakai karet, boleh pakai benang. Nah seperti ini. Nah kalau kita mau abstrak, tinggal ikat aja. Besar kecilnya juga abstrak. Atau mau kita sama rata, misalnya mau ukurannya kamu sama, kita motifi dulu, bulat-bulat, baru kita ikat. Seperti itu. Ini motif yang paling mudah sih. Jadi untuk anak SD atau SMP juga bisa, TK juga bisa sih, karena saya juga pernah ngajar jumputan ini ke TK hari batik tahun lalu gitu. Nah, jadi mau ngasih materi ke sekolah TK, ini
bisa motifnya. jadi salah Iya, satu bener. iya pembelajaran ya. Iya benar, untuk ke anak-anak sekolah kan untuk mengenal batik yang mudah gitu, yang simple gitu. Karena kan selama ini yang kita tahu batik itu mencantik, menggunakan betul. malam, prosesnya panjang. Ternyata ada batik loh yang simple gitu. Salah satunya ini. Oke, baik. Nah, tadi Kak Mei juga menyebutkan ada pemilihan, mungkin ada alasan kenapa kain katun, tapi kita akan tanyakan setelah VT ini yang memang ini lagi proses pengajaran ya. Iya, kebetulan ini ada 3 mahasiswi nih ya, mahasiswi dari sekolah Universitas Swasta di Medan. Kebetulan mereka sedang magang ya, PKL di Megum. Nah ini lagi proses nih, saya demonstrasi gimana proses pembuatan motif. Nah motif yang mereka pilih itu tekniknya itu menggunakan teknik nui, mokume, dengan campuran ya, ada 6 tadi mereka harus semua pelajari gitu kan. Mokume, arasi, tajime, nah mereka kreasikan di satu kain. Supaya keluar ide-ide itu gitu kan. Jadi usahakan cari motif yang semuanya bisa terserap. Jadi ibaratnya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Nah ini di prosesnya. Berarti ini Kak Mei sendiri memang aktif ke mahasiswa-mahasiswa ya? Iya, kalau saya sih sebenarnya aktif ke mereka yang mau belajar silahkan datang gitu. Oh, ada buka kelas juga? Iya, nggak harus mahasiswa sih, bebas. Boleh mahasiswa, boleh umum. Bahkan ada anak didik saya SMP kelas 1. Nah, karena memang niat saya membuka kursus ini, pelatihan ini tuh memang membantu mereka yang mau belajar gitu. Silahkan, mau datang pagi boleh, siang boleh, malam juga boleh gitu. Wah, jadi terbuka ya, mau belajar juga silahkan, mau mungkin beli yang lebih Iya, bagus boleh, ya. Iya, itu lebih bagus. Nah itu yang benar. diinginkan gitu ya. Apalagi jumlahnya partai besar gitu ya kan. Wah, nanti jangan lupa ya langsung chat ke Mei langsung ya ke Boleh, Instagramnya. Oke, nah kita kembali lagi kepada Dani nih, Bang Dian ya, sorry Bang Dian, untuk strategi pemasarannya itu gimana sih selama ini supaya Megum itu lebih besar lagi, gimana selama ini? Nah, kalau yang di awal kan sistemnya hanya mulut ke mulut, Iya. dari orang tahu, dan akhirnya nyebar. Nah, kalau untuk yang kedepannya yang akan dilakukan itu akan nge-push ke website, nge-push ke sosial media, Instagram, Facebook, SEO, nah dan lain-lain. Nah, kita juga akan bakal ada di shop online shop. Nah, baik itu di hijau ataupun oranye, nah akan ada juga di situ. Jadi nggak susah untuk mencari produk lokal yang berkualitas. Nah, seperti itu agar pemerintah juga melek banyak nih kreativitas dari warga lokal yang harga jualnya bisa ke Meningkat internasional ya, ya. pastinya, Iya, betul sekali. betul. Tapi gimana sih cara mendorong pembeli yang mungkin masih belum memahami dan belum belum mengetahui ya terkait dengan batik shibori, esensi dan estetika yang memang ada di kain shibori ini sendiri? Nah, mungkin ya kan ada nih di fitur Facebook maupun Instagram itu ada fitur boosting. Nah, kita melakukan pembayaran agar orang yang tidak mencari pun bisa terlihat, bisa melihat, bisa mengetahui info-info dari shibori tersebut. Wah, Iya. jadi memang pemasarannya memang harus jor-joran ya Kame Iya, ya, Bang Dian ya. Iya, Pagi siang malam gitu ya. karena memang sebelumnya juga nggak ada ngeluarin modal, nah sekarang harus ngeluarin budgeting sendiri untuk iklan, untuk branding. Memang harus mengeluarkan uang agar cepat melesat lagi. Pastinya ya, mudah-mudahan kita doakan semoga memang produk lokal khususnya Megum ya bisa meningkat dan lebih baik lagi. Oke, kita ngomongin balik lagi ke Kak Mei nih terkait dengan up and down nih, pasti ada up and down-nya ya dalam usaha ya dari 2017 sampai dengan saat ini di awal 2024. Nah gimana nih, apakah meningkat atau mungkin gimana nih kira-kira? Alhamdulillah meningkat pesat. Jadi semakin kesini tuh semakin banyak yang mengenal Megum gitu. Jadi saya ada beberapa temen yang kalau dibilang atau denger nih kata Megum gitu kan, oh shibori gitu, atau shibori oh di Megum aja gitu. Jadi mungkin ya saya sebenarnya nggak tahu kalau nggak teman-teman yang cerita. Jadi kata shibori dengan Megum itu udah melekat gitu. Misalnya gitu, mau belajar apa shibori, udah di Megum aja. Mau kemana Megum, oh mau belajar shibori ya gitu. Jadi kayaknya
seperti dua kata yang udah melekat lah mungkin menurut mereka gitu, karena saya sendiri juga nggak tahu kalau nggak mereka yang cerita gitu. Oke, jadi memang harus ada signature sendiri juga ya kalau untuk Iya. usaha gitu ya. Apalagi kan desainer di Kota Medan, di Sumatera Utara banyak banget ya pemirsa ya. Jadi memang harus cari ciri khas yang memang Iya, berbeda benar. dari yang lain ya Kak Mei ya. Iya benar-benar. Oke, nah terkait dengan hal ini nih Kak, gimana nih? Apakah butuh modal yang besar untuk belajar atau mungkin mengembangkan usaha gitu? Kalau kita memulainya dari yang kecil sih sebetulnya modalnya nggak besar, modalnya itu cuma nekat dan berani aja gitu, sama tahan malu. Oke, itu Iya. 3 hal yang memang Iya, harus benar. ya. Tapi kalau kita mulai dari bawah nih, tapi kalau Iya. kita mau mulainya dari atas langsung pasti modalnya besar. Nah, Oke. karena kebetulan saya juga mulainya dari bawah ya, kalau dibilang modal dibilang besar ya besar, tapi kan kita step by step, pelan-pelan sampai sekarang gitu. Oke, nah boleh nggak sih spill kira-kira omset dalam range-nya aja kali ya? Per Per bulan ya kayaknya. per bulan Biar bisa biar pemirsa di rumah juga langsung bisa membayangkan kan kok per bulan biasa lebih banyak ya. per bulan sekitar mungkin kalau 10 sampai 10 ke atas deh gitu aja. 10 ke atas 10 ke atas ya. maksimalnya rahasia deh. Iya pasti harus dirahasiakan ya rahasia perusahaan itu Di ya. atas 10 lah. Wow, itu besar sekali ya, lumayan ya, alhamdulillah. Dan pastinya kita pengennya ya usaha-usaha lokal memang meningkat ya, biar lebih banyak lagi peminat-peminatnya untuk bisa langsung beli produk-produk. Apalagi Shibori ini adalah Wajib nih. satu, ya harus wajib Iya, ya, nggak boleh enggak ya Kak Mei. Nggak boleh enggak loh Enggak kata dong, Kak Mei ya, luar biasa. Nah, kita balik lagi nih, kalau tadi kita udah ngobrolin soal dengan Kak Mei, kita balik lagi ke Bang Dian ya terkait dengan jika ada barang-barang yang mungkin tidak laku, ini gimana nih jor-joran pemasarannya gitu? Bisa kita foto ulang, bisa kita untuk pajang, bisa banyak hal lah yang bisa dilakuin. Bisa dipoto, bisa untuk promosi dan lain-lain seperti itu. Karena memang mudah lah untuk sekarang memberitahukan suatu produk, bisa dari website itu bisa kita, sekarang juga memang saya lagi program untuk membuat website. Nah, di mana situ jika orang mau belajar, ingin membeli Shibori, ingin belajar online, itu bisa melalui website tersebut. Jadi memang lebih mudah untuk di zona sekarang, karena memang digital sangat cepat lah untuk menggait jangkau orang seperti itu ya. Karena memang Baik. Nah tapi untuk teknik foto, tadi kan ada ngomongin soal foto-foto. Ini teknik foto tuh ada nggak sih sebenarnya memang yang mungkin ada satu hal yang memang perlu nih untuk dilakukan supaya lebih banyak lagi peminatnya gitu ya pemirsa. Gimana nih Bang Dian? yang paling penting cahayanya cukup. Itu yang paling penting. Yang penting hanya cahaya cukup, backgroundnya bagus, angle-nya bagus, produknya detail, terlihat detail. Nah, baru diisi dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang menjual, membuat orang penasaran apa sih ini. Nah, begitulah sistemnya. Nah, kan banyak juga permasalahan di mana mungkin foto berbeda dengan aslinya. Ini kan terkait baju ini kan apa ya? Relatif ya, mungkin ada yang menilai bagusnya bagaimana gitu ya Kak Mei ya, tapi ada juga mungkin beberapa penilaian kok beda gitu. Nah, gimana nih siasatnya? Nah, karena itu tadi cahayanya cukup, jadi kita tidak memerlukan efek-efek lagi atau filter-filter lagi untuk memperindah dari sebuah gambar itu tersebut. Jadi memang harus cahaya yang cukup, angle yang bagus, background bagus, sudah dan dipoto oleh orang yang bisa moto juga. Nah, itu bakal hasilnya juga tidak perlu diedit-edit lagi, hasilnya bakal sesuai dengan apa. Jika ingin mempertanyakan bisa video call. Nah, video call juga tidak ada efeknya atau apa. Itu bisa terlihat seperti aslinya kan, seperti itu. Iya. Pastinya harus supaya tidak jauh dari ekspektasi Iya, pembeli benar. juga ya pastinya ya Kak Misalkan Mei dan kalau Bang Dian. online shop itu kan 1 atau 2% yang agak jauh dari ini ya, nggak terlalu jauh gitu. Biasa memang efek-efek kamera itu ya. Tapi kita berusaha untuk menyesuaikan antara foto dengan real pic-nya ya kan. Betul. Oke, baik, menarik. Tapi tadi kan sempat kita juga ada ngobrolin soal tutorial ya. Tadi kan tutorial mungkin satu motif gitu ya. Iya, satu motif. Tadi kan aku juga sempat salah fokus dengan
si batik yang satu Iya, ini iya, ya, iya, ada iya. dua motif berbeda dan juga warnanya ada 3 nih. Itu gimana? Apakah sama dengan tutorial yang tadi Kak Mei ajarkan? Kalau yang seperti kakak kenakan itu kita menggunakan media benang. Nah kalau tadi kan kita jumput, kita ikat. Nah kalau yang kakak kenakan kita jelujur, baru kita lilit. Nah cara mengambil juga sama seperti dijumput juga gitu. Mewarnainya kita warnai dulu tahap yang pertama yaitu warna coklat. Habis itu kita motifi lagi warna merah. Gitu. Jadi nanti kita menghasilkan 3 warna. Warna putih warna dasar, warna coklat tahap pewarna pertama, yang warna merah tahap kedua. Oke, ini apakah mungkin akan gagal dalam pelaksanaannya? Tapi nanti pemirsa kita akan ngobrol lanjut lebih lengkap di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Ekonomi Kreatif. Ya, kembali lagi nih masih bersama dengan saya Ziva Zahrianis dan masih juga dong di Ekonomi Kreatif yang membahas terkait dengan kreativitas batik ikat celup. Dan pemirsa di rumah, saya tidak bosan-bosan mengingatkan Anda jika ada pertanyaan atau ingin bergabung dengan kami, boleh langsung telepon interaktif kita di 0811 6100 386 0811 6100 386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda karena sesaat lagi kita masuk ke segmen terakhir, artinya sudah mulai menipis ya pembahasan kita. Tapi sebelum menipis, saya pengen juga nanya-nanya banyak sekali dengan Kak Mei dan juga Bang Dian terkait dengan usaha batik ikat celup ini sendiri. Nah, balik lagi kepada Kak Mei nih untuk pembuatannya, apakah memang fokus kepada batik celup atau mungkin ada baju-baju rancangan lain ini yang memang menjadi katakan second option kali ya gitu, gimana nih Kak? Ya kita sebenarnya sih banyak kegiatan, nggak cuman batik sih. Cuman orang masyarakat luar, maksudnya pasar itu mengikat nama Shibori itu di Megom gitu. Sebenarnya saya fokus ke khusus menjahit, fashion design juga. Saya menerima custom, partai kecil juga besar. Jadi karena mungkin di Medan ini baru saya pada saat itu yang menghasilkan produk Shibori dan terus berkelanjutan, jadi mereka mengikat nama Shibori dengan Megum gitu. Oke, Jadi pastinya ya. karena di mana-mana kan belum ada nih buat Shibori. Baik, Kak Mei, kita ada penelpon boleh. masuk ini. Ada siapa di mana? Halo. Saya Edward di Medan. Oke, Bang Edward di Medan ya, Bang Edward. Ya, silakan Bang Edward, mau nanya ke siapa dan apa pertanyaannya? Iya, saya mau nanya ke Mbak Mei. Mbak Mei, untuk perawatan pakaian yang batik celup atau Shibori ini seperti apa? Apakah ada deterjen khusus atau bagaimana cara dan cara mencucinya agar nanti mungkin tidak luntur dengan pakaian lain, dan perawatannya seperti apa gini agar tetap awet walaupun udah puluhan tahun dipakai gitu. Masa kalau Shibori ini ada nggak masa pakainya berapa tahun gitu waktunya? Oke. Makasih Mbak ya. Baik, Sukses terima selalu. kasih Bang Edward. Apakah sudah cukup atau mungkin ada pertanyaan lain? Oke, sepertinya sudah terputus ya. Dari Bang Edward nih di Medan, pertanyaan ke Kak Mei terkait dengan perawatan batik ikat celup, dan ada nggak sih sebenarnya masa pakai untuk batik ini sendiri? Silakan Kak Mei. Kalau untuk perawatannya itu hampir mirip dengan batik tulis. Nah, seperti jadi atau batik print juga boleh gitu, karena kalau batik kita beli itu pasti cucian pertama atau kedua itu tetap luntur. Nah, ketiga keempat tuh sama seperti biasa gitu, nggak ada luntur lagi untuk awal aja, dan seterusnya itu nggak ada luntur. Kalau masa pakainya itu ya berkisar sekitar, selama ini yang saya pakai tuh udah 6 sampai 7 tahun juga nggak kusam gitu ya. Kalau untuk deterjen sendiri, saya memang menghindari menggunakan deterjen cair ya. Saya lebih suka yang serbuk. Saya menghindari deterjen cair karena biasanya deterjen cair itu gampang membuat serat-serat tadi cepat rapuh gitu. Saya tetap menggunakan deterjen yang serbuk. Itu aja sih. Kalau menurut saya lebih bagus deterjen serbuk ketimbang deterjen yang cair gitu. Oke, berarti memang ada pemilihan yang memang Iya, khusus juga ya Kak Mei, iya. jangan sampai sembarangan untuk memilih ya. Ya benar, karena Oke. kalau terlalu sering menggunakan deterjen cair juga kurang bagus ke seratnya gitu. Jadi
Kalau untuk motifnya sendiri sih nggak pudar gitu, cuman keserat kainnya gampang rapuh gitu, gampang robek. Kalau menurut saya ya, berdasarkan yang udah saya jalani. Pengalaman gitu. yang ada Iya, ya. karena kan kita coba tes-tes juga kan menggunakan ini gimana, yang colek gimana gitu. Oke, tapi ini ada hubungannya nggak sih dengan yang tadi di awal Kak Mei sampaikan bahwa ada dua pewarnaan ya, ada yang memakai pewarnaan alami dan juga ada yang sintetis ya. Iya. Ini apakah akan berpengaruh terhadap proses pembuatannya atau bagaimana nih Kak Mei? Kalau untuk pewarna alam itu perawatannya agak lebih sensitif ya. Jadi ada beberapa deterjen yang memang nggak boleh kita pakai gitu. Misal saya pernah menggunakan induk kunyit nih. Nah kita nggak boleh menggunakan sabun colek, itu pasti luntur gitu. Jadi nggak sembarangan deterjen untuk mencuci pakaian yang alami gitu. Dia memudar. Kembali lagi ke pewarna alam yang seperti apa yang digunakan gitu. Oke, jadi harus pilih-pilih juga ya Kak Mei, nggak bisa sembarangan gitu ya. Sensitif memang kalau yang alami, memang sih lebih sehat kan di kulit gitu. Cuman prosesnya lebih panjang juga. Oke, mungkin sebelum kita balik lagi ke Bang Dian, ada satu hal yang pengen saya tanyakan juga nih terkait dengan kain tadi ya. Kain yang memang dipilih Kak Mei sendiri adalah kain katun. Tapi benar. apakah ini berpengaruh juga nih terhadap proses pembuatannya? Bahan-bahan kain apa aja sebenarnya yang mungkin bisa jadi alternatif selain katun gitu? Iya benar, sebenarnya sih semua jenis kain bisa. Cuman daya serap setiap kain itu berbeda. Nah, kenapa saya memilih katun? Satu, karena memang nyaman di kulit. Jadi semua umur bisa pakai, dari anak-anak, dewasa dan remaja sampai orang tua itu nyaman gitu kan. Bisa juga kita menggunakan jenis yang satin, cuman itu kan panas. Jadi ketika ada satu keluarga ingin memesan shibori, dia untuk anaknya atau yang bahkan masih bayi, otomatis kan itu tidak sesuai kan untuk usia seperti itu. Jadi kita fokuskan aja ke katun. Tapi jika ada pesanan request menggunakan bahan lain, tetap kita terima. Seperti sutra juga pernah. Terus jenis drill juga pernah. Jadi kalau yang lain dari katun itu biasa request dulu sebelum kita proses gitu. Ada PO, biasa itu 1 minggu sampai 2 minggu kalau yang PO. Oke. Nah, tadi juga ada kain-kain lain seperti mungkin satin dan sutra. Sutra apakah tidak sulit gitu Kak untuk pembuatannya? Kalau dibilang sulit, kita lihat motifnya juga gitu. Ada memang beberapa motif yang nggak boleh sutra, karena kan sutra terlalu lembut. Iya betul. Nah seperti julur-julur itu kita hindari, takut robek kan. Jadi kita ambil yang kayak ikat-ikat, lipat-lipat atau lilit-lilit. Nah itu boleh. Gitu. Tapi proses untuk perawatannya sendiri Iya, berpengaruh benar, nggak sih? Pengaruh banget. Karena kan sutra itu kita semua juga tahu kan perawatan sutra itu seperti apa gitu. Oke, baik. Itu menarik sekali ya terkait dengan perawatan-perawatan dan juga bahan-bahan yang mungkin bisa Anda aplikasikan di rumah juga ya, tapi tetap belajarnya harus sama Kak Mei ya. Oke, ini ada telepon masuk lagi nih dari siapa di mana? Halo? Halo, Iya, halo. Dengan siapa di mana? halo dengan Rena di Belawan, Mbak. Rema di Belawan ya? Iya, Rena di Belawan. Oke, Kak Rema mau nanya ke siapa dan apa pertanyaannya? Silahkan. Saya mau nanya ke Mbaknya tuh, kalau mau buat belajar shibori itu bisa kemana ya alamatnya gitu? Oke, baik itu saja. Nah, ya itu aja, makasih Mbak. Baik, terima kasih Mbak Rema di Belawan. Tadi bertanya terkait dengan belajar ya, baru aja kita sebutkan ya Kak Mei. Gimana nih, mau belajar kemana nih Kak Mei untuk pembuatannya? Kalau belajar kebetulan kita ada cabang. Kalau yang di pusat itu di Jalan Ambai Gangkasa nomor 7, itu pusatnya. Kalau cabangnya itu di Jalan Sederhana di di Tembung. Kalau di jalan itu di Jalan Makmur yang mau ke tembusan Kuala Namu gitu ya. Oh, dekat situ ya? Iya, dekat situ. Karena mungkin agak ke pelosok, kita cari pasar yang memang benar-benar orang belum tahu nih. Jadi di situ kami ingin memberitahu gitu. Dan membantu masyarakat sekitar juga benar. ya Kak Mei Itu ya? kan bisa dikerjakan oleh ibu-ibu rumah tangga gitu, atau anak-anak yang udah
pulang sekolah nggak ada kegiatan, ayo kita belajar shibori gitu. Oh, menarik sekali ya hasil karya yang bisa dimanfaatkan juga untuk orang lain yang pastinya jadi Iya. membantu juga Iya, ya benar-benar. lingkungan yang ada di sekitar. Nah, kita tadi udah ngobrol sama Kak Mei, kita kembali lagi mungkin ke Bang Dian ya terkait dengan penentuan harga dalam pemasaran ini gimana nih biasanya? Kalau untuk harga dan kalau untuk harga itu ditentukan oleh Kak Mei Kak Mei, sendiri. Nah, kalau untuk menaikkan harga itu kita main di packaging karena memang packaging berpengaruh banget untuk pemasaran seperti itu. Jadi semakin menarik packaging, semakin mewah packaging, semakin mahal dan semakin mewah lah si produk tersebut seperti itu. Oke, nah kan sering banyak event, sering ikut-ikutan event nih. Gimana nih untuk menarik minat pasar di dalam event? Karena kan banyak saingan ya, kalau di event kan dijajarin semua ya bagus-bagus aja gitu ya. Ini apa yang buat yang pastinya jadi strategi untuk bisa punya nilai lebih nih untuk dipasarkan? Gimana nih? Nggak semuanya kan menggunakan shibori. Nah, karena kita memang menggunakan shibori dan hanya satu-satunya, jadi ya memang kita yang mencolok gitu, seperti itu. Jadi ya kita buat aja semenarik mungkin, warnanya cerahin. Kalau mau buat baju yang warnanya Baik. lain dari yang Oke, ini ada telepon masuk lagi nih. Sepertinya memang antusias sekali pemirsa di rumah. Halo, dengan siapa di mana? Halo, nama saya Tia di Medan. Oke, Kak Tia di Medan ya. Kak Tia mau bertanya ke siapa dan apa pertanyaannya? Silakan. Saya mau nanya terkait dengan shibori tadi. Itu ada nggak rencana untuk buat shibori dengan motif khas Sumatera Utara gitu? Oke, baik. Itu saja pertanyaannya? Ya, itu cukup. Baik, Kak Tia di Medan tadi bertanya terkait dengan pembuatan batik khas Sumatera Utara. Adakah keinginan? Kebetulan saya udah pernah buat. Oke. Jadi kita buat shibori, motifnya itu batik gorga yang motif yang si meol-eol. Jadi ada beberapa mahasiswa yang skripsi ingin membuat shibori tapi yang motif khas Sumatera. Oke, kita buat. Kita pernah buat motif cendrawasih juga pernah. Batak gorga itu kan ciri khas Medan tuh, Sumatera Utara udah pernah gitu. Apalagi mau motif yang kayak bunga raya juga kita udah pernah gitu. Cuman memang yang motif-motif etnik ini belum berkembang gitu. Jadi kita masih mengembangkan yang dasarnya dulu karena kita mau memperkenalkan dulu nih ke halayak ramai bahasanya ini loh shibori. Nah, mereka pasti bertanya, bisa nggak sih shibori dibuat motif ini? Oh, bisa. Kita buat gitu. Jadi kan nggak mungkin kan kita langsung ke yang expert yang benar-benar wah, tapi dasarnya mereka belum tahu nih shibori apa gitu. Nah, shibori itu bisa kita buat seperti motif apa aja gitu. Tapi ada perbedaan nggak sih dalam proses pembuatan untuk memang khusus etnik Sumut dibanding dengan yang dasar sendiri gitu? Ya, Kalau pasti yang dasar ada. pasti ada ya. Itu gimana tingkat kesulitannya, berat nggak sih sebenarnya? Kalau untuk yang motif-motif tertentu itu mungkin ada tingkat kesulitannya karena kan kalau misalnya seperti kita yang kita tahu lah motif Batak Gorga itu aja Iya, banyak betul. lekuk-lekuk itu kan. Iya, betul. Nah, menjelujurnya tadi ngikuti motif yang kecil-kecil tadi. Nah, itu di situ tingkat kesulitannya. Wah. Tuh, kalau yang kita tahu yang gampang kan tinggal jemput aja Iya. gitu. Betul sekali. Wah, ini sangat banyak sekali insight yang kita dapatkan ya pemirsa terkait dengan pembuatan batik celup, ikat celup ini, dan pastinya pemirsa di rumah sangat antusias. Tapi sayang sekali pemirsa sudah mau 1 jam kita bersama dengan Anda. Tapi sebelum akhirnya 1 jam ini berjalan ya, pastinya kita juga pengen tahu tips and trick ya, mungkin dari pembuatan dan juga mungkin jadi closing statement juga nih Kak Mei dan juga Bang Dian untuk hari ini. Kita mulai dari Kak Mei terlebih dahulu, silahkan untuk mengajak pemirsa di rumah untuk coba deh buat batik di tempat Kak Mei, silahkan. Buat peserta buat masyarakat dimanapun berada yang belum tahu nih apa itu shibori, boleh kok datang atau sebelum datang boleh stalking dulu IG kita, sosmed kita di Megum. Itu boleh, di situ banyak tuh motif-motif shibori. Nanti di situ ada nomor kontak, boleh kontak saya jam berapapun kecuali malam. Jam mau dari pagi sampai sore boleh kecuali malam. Oke, ada note-nya ya, kecuali Iya, malam ya. iya, Oke, bener. baik. Itu dari Kak Mei. Kita lanjut ke Bang Dian untuk closing statement kita pada hari ini.
terkait dengan topik menarik kita batik ikat celup dan mungkin strategi pemasarannya ya untuk supaya teman-teman semua yang mulai usaha bisa lebih semangat lagi dalam mulai usahanya. Silakan. Ya untuk dari awal ya memang ya perlu mengeluarkan uang banyak dulu untuk memulai usaha, dari yang kecil dulu. Kalau memang produk kita berkualitas, kita bakal mudah lah untuk menyebarkan. Nah, gimana sih caranya supaya produk kita berkualitas? Ya benar-benar dari nol. Apa sih kesalahannya? Belajar. Oh ini belajar, dan pasti lama-lama akan berhasil lah untuk memasarkan produk. Nah, untuk yang paling cepat itu ya memang di sosial media. Nah, seperti itu. Jadi kita memang upload aja. Ada yang komen, bang kurang gini, terima masukan semua, buat ulang lagi, belajar lagi seperti itu. Oke, luar biasa ya pembahasan kita yang sangat menarik ini terkait dengan topik menarik kita yaitu kreativitas batik ikat celup yang tadi sudah kita obrolin bareng-bareng ya dengan Kak Mei dan juga Bang Dian di sini. Dan tentunya pemirsa sudah 1 jam ini kita bersama dengan Anda. Pengennya lebih lama-lama tapi karena waktu juga yang memisahkan, akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber saya yang sudah mau sharing-sharing dengan saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Tentunya juga kepada Anda pemirsa yang sudah menemani saya selama 1 jam bersama di Ekonomi Kreatif ya pastinya. Dan saya Azifa Zahnianis pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.